Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Kristiana dengan NIM 215231295 dari kelas Perbankan Syariah 2H. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kembali bagaimana terjadinya Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti terjadi pada tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian ini lahir dari sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian tersebut, yaitu di Desa Janti, yang sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian ini dibuat dalam rangka untuk meredakan api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Pada waktu itu, Mangkubumi membantu Pakubuwono II dalam meredakan api konflik, mendapatkan hadiah sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan bagi salah seorang pangeran, lalu mengeluhkan ketidakadilan kepada Gubernur Baron van Imhoff. Sang gubernur lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Daripada tidak mendapatkan tahtanya, akhirnya Mangkubumi meminta izin kepada kakaknya, yaitu Pakubuwono II, untuk meninggalkan Jawa. Akhirnya Pakubuwono II menyetujuinya dan memberikan bekal berupa uang sebesar 3.000 real. Sejak itulah pecah peran Mangkubumi. Puluhan prajurit Jawa dan Belanda tewas. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerahnya. Secara tertutup, Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Akhirnya, Harting bersepakat dalam keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak ingin menjadi penguasa di tanah Jawa. Dan akhirnya pada tanggal 23 September 1754, nota kesepakatan VOC dan Mangkubumi terlaksana. Nota tersebut menyatakan bahwa Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Surat pernyataan tersebut mendorong terjadinya perjanjian besar, perjanjian yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer sebelah timur dari Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi awal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi begitu saja. Proses pembagian wilayah dan atribut seperti bahasa mengalami proses panjang. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada akhirnya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa atau Raden Matsaid juga turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah, karena ia juga membantu Mangkubumi dalam meredakan api konflik tersebut. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan
penandatanganan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini dibuat dan disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan kekuasaan wilayah yang dikenal dengan Kadipaten Mangkunegara. Keterbelahan Jawa ini belum berhenti. Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualam. Dengan demikian, Tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan, di antaranya yaitu Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegara, dan Pakualam. Masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualam menjadi daerah istimewa. Itu tadi sekilas mengenai terjadinya Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Tanah Jawa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.